Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Septa Perdana, NIM 711418162. Di sini saya akan menyampaikan mengenai model pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Tugas video ini adalah untuk salah satu memenuhi tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran. Dan untuk itu mari kita mulai untuk video penjelasannya. Nah, menurut sumber atau buku yang saya baca, untuk definisi atau pengertian tutorial sejawat itu ada beberapa, yaitu yang pertama menurut Makaro tahun 2009, tutor sebaya atau pembelajaran teman sejawat adalah metode pengajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan dan berbagi ilmu, pengetahuan, atau keterampilan pada siswanya. Nah, selanjutnya yaitu menurut Ahmadi dan Supriyono tahun 2004, yaitu adalah sebuah metode pembelajaran di mana beberapa siswa ditunjuk untuk dan ditugaskan untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam belajar agar temannya tersebut bisa memahami materi dengan baik. Kemudian lanjut salah satunya yaitu menurut Ishak tahun 1987, tutor sebaya atau pembelajaran teman sejawat ya adalah teman sekelas yang telah tuntas terhadap bahan yang memberikan bantuan pada siswa yang menemui kesulitan dalam memahami bahan yang dipelajari. Tutor sebaya ini diharapkan siswa tidak malu dan takut bertanya pada temannya sendiri tentang bahan ajar yang belum dipahami. Nah, itu tadi merupakan sekilas mengenai pendapat dari beberapa ahli. Nah, bisa disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran teman sejawat ini merupakan kegiatan belajar mengajar di kelas yang memberi kesempatan pada siswa untuk mengajarkan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa lain yang dimana ini ditujukan untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam memahami sebuah materi dan agar teman tersebut bisa memahami materi dengan baik. Nah, tutor sejawat ini dapat memberikan rasa nyaman pada siswanya karena pada umumnya hubungan antar teman dan antar guru itu berbeda, dan teman antar teman pun akan lebih nyaman dan lebih dekat sehingga bisa dalam mentransfer ilmu. Nah, untuk teknik pembelajaran dengan metode tutor sejawat ini dilaksanakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang sumber belajarnya bukan hanya dari guru melainkan juga teman sebaya yang dalam tanda kutip pandai dan cepat dalam menguasai sebuah materi tertentu. Nah, dalam pembelajaran ini siswa yang menjadi tutor itu hendaknya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan siswa lainnya, sehingga pada saat memberikan bimbingan berupa pembelajaran teman sejawat ya, itu ya dapat lebih menguasai bahan dengan baik begitu. Dan untuk proses pembelajaran dengan metode pembelajaran teman sejawat ini merupakan pembelajaran yang mandiri karena siswa menggantikan fungsi guru untuk membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar. Adapun tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu dalam hal meningkatkan prestasi dan motivasi belajar anak. Dan untuk prinsip-prinsip tutor sebaya atau prinsip pembelajaran teman sejawat, yaitu pada dasarnya merupakan metode pembelajaran yang menuntut adanya partisipasi aktif dari peserta didik dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, terdapat beberapa prinsip yang dikembangkan oleh Ahmadi dan Supriyono tahun 2004. Yang pertama yaitu stimulasi belajar. Nah, dalam hal ini, pesan yang diterima siswa dari guru melalui informasi biasanya dalam bentuk stimulus. Stimulus tersebut dapat terbentuk verbal atau bahasa, bisa visual, auditif maupun taktif, dan lain-lain. Ada dua cara yang memungkinkan membantu agar pesan tersebut mudah diterima. Cara pertama yaitu pengulangan, sehingga membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya.
Cara kedua adalah siswa menyebutkan kembali pesan yang sudah disampaikan oleh guru kepada siswa. Oke, selanjutnya yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi itu merupakan syarat utama dalam proses belajar. Mengajar ada beberapa cara untuk menumbuhkan perhatian maupun motivasi. Antara lain yaitu dengan cara mengajar yang bervariasi, mengadakan pengulangan informasi, memberikan stimulus-stimulus baru, misalnya melalui pertanyaan-pertanyaan, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan keinginannya, menggunakan media atau alat bantu yang menarik seperti gambar, foto, diagram, video, dan lain-lain. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu respon yang dipelajari. Keterlibatan atau respon siswa terhadap stimulus guru bisa meliputi berbagai bentuk seperti perhatian, proses internal terhadap informasi, tindakan nyata, dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar seperti memecahkan masalah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, menilai kemampuan dirinya dalam menguasai informasi, kemudian melatih diri dalam menguasai informasi yang diberikan, dan lain-lain. Lanjut, prinsip yang selanjutnya yaitu penguatan. Sumber penguat belajar untuk pemuas kebutuhan berasal dari luar, dari dalam dirinya. Artinya dari eksternal ya. Seperti nilai, pengakuan, prestasi, persetujuan pendapat siswa, ganjaran berupa hadiah, atau lain-lain. Ini merupakan cara untuk memperkuat respon siswa. Sedangkan penguat dari dalam dirinya itu bisa terjadi apabila respons yang dilakukan oleh siswa betul-betul memuaskan dirinya dan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu pemakaian dan pemindahan. Belajar dengan memperluas pembentukan asosiasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memindahkan apa yang sudah dipelajari dalam situasi lain yang serupa di masa mendatang. Nah, asosiasi dapat dibentuk melalui pemberian bahan yang bermakna, berorientasi pada pengetahuan yang telah dimiliki, seperti contoh seperti pemberian latihan secara teratur, pemecahan masalah yang serupa, dan melakukan dalam situasi yang menyenangkan. Nah, kriteria dalam pembelajaran teman sejawat ini seperti apa sih? Nah, menurut Jamaroh dan Zain tahun 2006, untuk menjadi seorang tutor dalam hal ini siswa yang mengajar ya. Karena kan metode pembelajaran teman sejawat ini pasti membutuhkan siswa yang memang lebih pintar dari siswa lainnya. Nah, kriterianya itu yang pertama adalah dia mau diterima dan disetujui oleh semua siswa, dan sehingga ia tidak memiliki rasa takut atau enggan untuk melakukan hal tersebut ya. Dan siswa lain pun menerima dengan baik, sehingga siswa akan lebih nyaman dalam melakukan interaksi maupun diskusi maupun bertanya dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu siswa tersebut dapat menerangkan atau menjelaskan bahan-bahan materi yang dibutuhkan. Nah, dalam tanda kutip ini siswa ini harus pandai dalam berbicara dan pandai dalam hal menguasai materi dengan baik. Kemudian tidak tinggi hati atau keras hati terhadap sesama teman. Nah, ini siswa ini diharapkan dia merupakan contoh siswa yang baik dalam hal mudah dan mau membagi ilmunya. Kemudian memiliki daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada temannya, karena bagi siswa yang tidak memiliki kreativitas mungkin dia akan menjelaskan materi dengan monoton gitu, dan dalam hal ini kreativitas yang cukup dan baik. Kemudian menurut Satrianingsih tahun 2008, kriteria tutor sejawat yang patut yaitu yang pertama memiliki kemampuan akademis yang baik di atas rata-rata. Artinya dia mungkin bisa jadi dia peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3 di kelasnya gitu. Kemudian memiliki kecakapan
dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Artinya dia dengan cepat atau mudah dalam menerima materi, mudah menangkap materi, dan mudah menyampaikan materi itu. Selanjutnya yaitu mampu menjalin kerjasama dengan teman-temannya. Artinya teman-temannya itu dia mampu berkomunikasi baik, artinya dia tidak memiliki permasalahan apapun dengan temannya, dan ini dapat diterima baiklah, seperti itu. Kemudian memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadikan kelompok tutornya sebagai yang terbaik. Artinya, karena metode ini adalah membagi kelas dalam beberapa kelompok, dan mereka yang menjadi tutor itu akan berusaha untuk yang terbaik, untuk menjadikan kelompoknya itu adalah kelompok yang terbaik di kelasnya. Gitu. Jadi ada motivasi dalam dirinya sendiri. Artinya itu dapat diterima dan disenangi siswa. Itu jelas ya. Harus mudah diterima siswa. Kalau misal siswa tersebut tidak disenangi siswa lain ya mungkin akan terjadi hambatan dalam penyampaian materi tersebut. Kemudian tidak tinggi hati, kejam atau keras hati kepada sama Tuhan. Kadang kan mungkin ada ya siswa yang pintar di kelasnya, namun dalam hal ini dia tidak mau membagi materinya, tidak mau membagi ilmu yang sudah didapatkan. Jadi sebisa mungkin guru atau pendidik itu memilih selektif dalam hal ini dan menilai apakah siswa tersebut memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya atau tidak. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan, ini hampir sama seperti yang disampaikan oleh Zamaroh dan Zain tahun 2006, yaitu memiliki daya kreativitas. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah tahap persiapan. Guru membuat program pembelajaran, kemudian pokok bahasan disampaikan dalam bentuk penggalan-penggalan pokok bahasan, dan setiap pertemuan dalam hal ini mencakup judul, tujuan pembelajaran, khususnya untuk petunjuk pelaksanaan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan menentukan beberapa orang siswa yang memenuhi kriteria yang sudah saya sebutkan tadi sebagai seorang yang memimpin dalam metode pembelajaran teman sejawat ini, karena harus ada tutor yang bisa dalam hal menyampaikan materi. Kemudian guru juga bisa melakukan pelatihan kepada orang-orang yang terpilih tadi. Nah, ini untuk penguatan materi saja. Jika sangat diperlukan, bisa dilakukan dalam hal ini guru biar bisa memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu sama. Misal nih kita pengertian tentang ilmu apa gitu kan. Nah, nanti siswa tersebut memiliki jawaban yang sama, artinya tidak berbeda jauh, dan materi yang disampaikan itu benar dan relatif sama. Jadi tidak ada kesenjangan materi seperti itu. Kemudian menentukan tahap pelaksanaan. Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai materi yang diajarkan. Kemudian kemudian siswa itu harus menanyai anggota-anggota kelompoknya secara bergantian hal-hal yang tidak dimengerti, kemudian masalah-masalah apa sih yang materi-materi kurang difahami. Kemudian jika ada permasalahan yang memang tidak bisa diatasi oleh teman atau siswa yang menjadi tutor dalam kelompok pembelajaran tersebut, itu bisa ditanyakan langsung pada guru. Dan dalam hal ini guru harus mengecek satu persatu lah kelompok tersebut, kelompok belajarnya, dilihat, dipantau, dan harus, jika guru dalam hal ini harus aktif lah dalam hal mengecek kelompoknya apakah terjadi permasalahan atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Nah, sebelum kegiatan pelajaran berakhir, guru harus memberikan soal latihan, bisa berupa pretest atau pengayaan dan lain-lain, untuk mengetahui apakah pembelajaran metode teman sejawat ini sudah berjalan dengan baik atau belum, dan mengingatkan siswa lah tentang sub pokok-pokok atau melakukan pengulangan-pengulangan sedikit tentang materi yang sudah diajarkan. Kemudian kelebihan dari metode pembelajaran teman sejawat ini adalah beberapa kasus yaitu memiliki prospek atau hasil belajar yang lebih baik ketimbang guru menyampaikan pada siswa, karena mungkin dalam pembelajaran
sejawat ini, siswa lebih tidak memiliki rasa takut untuk bertanya tentang materi yang sulit atau ya, dan dalam hal ini siswa lebih mudah memahami begitu. Nah, kemudian bagi yang mengajarkan, siswa yang mengajarkan tadi, dia materi yang dia miliki itu semakin kuat karena dia mengajarkan pada temannya yang lain gitu, dan itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian dia juga memiliki kesempatan untuk melatih dirinya sendiri dalam hal yang pertama, yaitu melatih materinya, melatih ingatan, kemudian juga melatih rasa tanggung jawab. Karena dia di sini bisa diibaratkan sebagai ketua kelompok, dan dia yang berkewajiban untuk mengajarkan dan mentransfer ilmu, dia yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi, sehingga dia memiliki rasa tanggung jawab di situ. Dan ini merupakan salah satu pembelajaran yang tidak didapatkan dari metode-metode lain begitu. Dan juga melatih kesabaran juga ya. Dan selanjutnya itu mempererat hubungan antara siswa ya, karena ini juga pasti hubungan siswa akan lebih baik begitu. Dan dari kelebihan-kelebihan tadi tentunya masih ada kekurangan dalam metode pembelajaran ini, yaitu siswa yang dibantu seringkali kurang serius karena belajar dengan teman sendiri. Kalau dengan guru ke siswa, otomatis siswa pasti serius karena dalam hal ini siswa sangat menghormati seorang guru. Nah, beda lagi kalau teman sejawat ya, karena ini dia menganggap hanya teman ya seperti yang berhadapan dengan teman, dan kadang di situ kurang serius begitu. Dan ada beberapa anak yang malu bertanya kepada siswanya, mungkin karena takut ada rahasia yang terungkap atau dan lain-lain, karena kita tidak tahu perasaan siswa seperti apa. Nah, kemudian bagi guru sendiri yaitu sulit untuk menentukan tutor yang baik karena harus memiliki kriteria-kriteria yang cukup matang di sini, baik dari segi hubungan dia dengan siswanya atau bagaimana dia bisa atau tidak menyampaikan materi seperti itu. Ya, itu merupakan penjelasan dari saya tentang pembelajaran teman sejawat atau peer tutoring. Untuk sumber yang sudah saya dapatkan sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa komen, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih.